hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Amanda Haj dapat kembali menyapa Anda di Zona Inspirasi. Saudara, sebentar lagi rakyat Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Perayaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena terhalang adanya pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Namun, pemerintah pusat tetap akan merayakan HUT kemerdekaan RI secara sederhana dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Lantas seperti apa perayaan HUT RI yang ke-75 nanti? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Zona Inspirasi. Dan untuk membahas tema kita hari ini, saya sudah ditemani dengan narasumber spesial yaitu Bapak Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden. Halo Pak Heru. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Baik, serta ada juga Ibu Niwayan Giri Adnyani selaku Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Halo Ibu Giri, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Sehat ya semuanya ya. Amin. Terima kasih sudah datang di Kompas TV pada hari ini. Nah, mungkin saya ingin terlebih dahulu ke Pak Heru nih. Kita berbicara mengenai kemerdekaan RI. Kalau memasuki bulan Agustus nih, euforianya sudah semakin terasa gitu ya. Tapi sayangnya karena pandemi saat ini gitu ya, mungkin kita masih harus menahan diri. Ya. Tapi sebenarnya apakah ada upaya pemerintah dalam merayakan HUT kemerdekaan RI ke-75 nanti, Pak? Seperti apa sih persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pertama tentunya kita tidak boleh kurang semangatnya. Betul. Untuk memberikan semangat HUT RI 75 tahun ini, tetap euforia dan merayakan itu bisa terus berlangsung. Maka tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Yang pertama, keberlangsungan upacara kenaikan bendera dan detik-detik proklamasi di istana tetap berlangsung. Dengan konsep sangat memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya semua kegiatan yang berpartisipasi tahun lalu, misalnya Paskibra, sebanyak pasukannya 17.845, itu kita harus sudah pikirkan. Terus pasukan yang berada di istana juga kita harus kurangkan untuk semuanya menjaga protokol kesehatan. Maka pada tanggal 17 Agustus 2020 tetap diadakan di istana dengan cara tadi sangat minimalis, mengurangi semua kegiatan, mengurangi semua personel yang ada. Contoh Paskibra kita hanya melakukan 8 orang. Oh, 8 orang. 8 orang, pagi 3 orang, sore 3 orang, dan 2 cadangan. Itu pun tidak direkrut seperti tahun-tahun lalu mulai proses dari bawah, dari awal, tingkat 1, tingkat 2, dan provinsi. Tetapi kami ambil dari anak-anak, adik-adik kita yang lalu 2019. Kita rekrut kembali dan tentunya besok Pak Presiden akan mengkukuhkan kembali. Nah, pasukan yang lain adalah kita hanya tidak lebih dari 20 sampai 25 orang yang mengikuti perayaan di istana. Kira-kira seperti itu. Tidak lebih dari 20 hingga? 25 pasukan yang ada di... 25 pasukan. Nah, kalau misalnya masyarakat sendiri atau siapa saja sih sebenarnya yang terlibat dalam perayaan HUT RI di tahun ini? Kalau biasanya sebelumnya kan ada tamu negara hadir, lalu juga banyak juga pejabat yang hadir. Biasanya kan kami undang tuh semua pejabat. Betul. Negara, lantas para perwakilan, duta besar, dan berikutnya juga kami tempat pada saat tahun-tahun lalu ada masyarakat yang ingin menyaksikan langsung di istana. Nah, tahun ini mereka tetap bisa mengikuti secara langsung. Jadi kami bagi dua, bagi pejabat negara yang tadi saya sebutkan itu kami undang secara virtual, termasuk juga masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa mendaftar di Pandang Istana. Di Pandang Istana. Pandangistana.seknek.go.id. Nah,
kemarin saya sudah launching itu, jadi menggunakan pendaftarannya via elektronik, dan sampai hari ini dari 17.845 yang kami siapkan, undangannya bagi masyarakat sekarang sudah 6.000. Wah. Ya. 17.000 sekian itu dibagi 2, pagi dan sore. Oh, oke. Jadi 8.000 sekian pagi, 8.000 sekian sore. Nah sekarang sudah 6.000 lebih, bahkan saya kesini tuh mungkin 6.500 sekian. Waduh, sudah hampir habis kuotanya, hampir habis. sudah hampir setengahnya ya. Nah ini berkat semua, berkat Kementerian Pariwisata, didukung Telkom, didukung TVRI, RRI, sehingga virtual ini bisa berjalan dengan baik. Harapan kami seperti itu. Dan sangat antusias kan kalau masyarakat mendaftar tuh harus tulis nama, alamat, nomor telepon, dan identitas lainnya. Terus tujuannya ternyata hari ini ada yang dari Amerika, ada yang dari Zimbabwe, dari Swiss. Nah mereka saya sangat respect, jawabannya adalah, Pak kami sangat cinta dengan Indonesia, kami sudah 30 tahun di luar negeri, tetapi kami rindu dengan kegiatan-kegiatan di 17 tahun ini, mudah-mudahan saya bisa meliput itu. Wow, rata-rata seperti itu. Luar biasa ini. Jadi ternyata masyarakat Indonesia di luar negeri pun gitu ya sampai membela-belakan dirinya untuk nonton virtual gitu ya, untuk mendapatkan undangan. Berarti yang di Indonesia sendiri jangan mau kalah ya Pak ya? Ya di Indonesia sendiri juga banyak. Saya lihat dari segala penjuru sudah masuk. Bahkan saya lihat dari anak-anak sekolah sudah mendaftar. Kalimatnya ada yang menyentuh saya adalah, Pak jangan ragukan kami cinta Indonesia. Aduh. Maka kami mendaftar untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi di istana. Wow, luar biasa sekali tujuannya ya. Nah kalau Ibu Giri sendiri, kita lihat bahwa memang kan ini bisa dibilang bulan kemerdekaan Indonesia, tapi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengadakan bulan kemerdekaan nih ya, untuk memeriahkan HUT RI ke-75. Seperti apa sih bulan kemerdekaan tersebut? Mungkin Ibu Giri bisa menjelaskan. Ya, memang kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga bagian dari Panitia Nasional perayaan HUT RI ke-75. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau sebagai Ketua Panitia Pelaksana untuk kegiatan digital. Nah, sebenarnya kami itu sudah sibuk di akhir tahun 2019 mempersiapkan ulang tahun RI yang ke-75. Rapat-rapat sudah dilaksanakan, kita sudah membahas atraksi, eventnya itu seperti apa, dan sudah inginnya gegap gempita. 75 tahun, gitu ya? Meriah 75 tahun. Tapi kita tidak bisa menghindari bahwa ternyata ada COVID dan harus putar haluan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi maknanya tidak berkurang, walaupun dengan kesederhanaan, tapi hikmat perayaan 75 itu tetap di seluruh Indonesia, bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi oleh semua masyarakat Indonesia walaupun berada di luar negeri. Tadi Pak Heru menyampaikan, sudah banyak juga yang mendaftar untuk mengikuti upacara di luar negeri gitu ya. Iya. Jadi nanti di hari H tetap ada pertunjukan, performance, rangkaian dari upacara tersebut. Tunggu saja nanti hari H-nya. Tunggu saja hari H-nya ya. Ibu nggak mau bocorin sedikit ya? Jangan. Tapi sudah sejauh mana persiapannya nih Ibu Giri? Tapi tahan dulu, kita break dulu sejenak ya, dan kita akan kembali lagi saudara usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi.